Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kusnayani, Guru Biologi SMA Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang eh, pertanyaan yang biasanya muncul ya di pembelajaran tatap muka biasanya. Eh, Banyak siswa yang bertanya, Pak, Bu, apakah cloning ini bisa dilakukan pada manusia? Ya. Kemudian saya jawab, selama ini tidak ada percobaan cloning pada manusia, ya, tidak ada sebab eh, sains itu melarang ya dilakukannya cloning pada manusia. Jadi manusia dijadikan objek penelitian. Sebab cloning pada manusia kalau itu dilakukan maka itu keluar dari etika ya, etika, norma, aturan, termasuk juga aturan beragama ya, yang tidak membolehkan untuk melakukan cloning ya. Sebab eh, kita hasil reproduksi secara seksual itu kan misalnya Dadap bin apa gitu kan, Waru bin apa gitu kan, Abdullah bin apa gitu. Kalau dengan cloning itu binnya atau bintinya siapa gitu kan tidak jelas ya. Maka dengan alasan tersebut ya, aturan agama, aturan sains juga ya di seluruh dunia melarang untuk melakukan cloning pada manusia ya. Manusia dijadikan objek penelitian. Namun ini hanya sekedar halu saja ya, berhayal ya, imajinasi manusia. Kalau itu dilakukan pada manusia dengan melihat bagaimana teori cloning yang telah dilakukan ya, praktek cloning yang dilakukan oleh para pada domba doli misalnya, maka kalau prinsip itu diterapkan pada manusia, itu secara teori, secara imajinasi itu bisa dilakukan pada manusia ya. Misalnya begini, karena alasan tertentu seorang wanita tidak mau nikah tetapi ingin punya anak. Dengan cloning wanita tersebut bisa punya anak ya tanpa harus nikah. Bagaimana hal tersebut bisa dilakukan? Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ini misalnya seorang wanita karir ya, jadi dia tidak tidak mau nikah ya karena tidak ingin karirnya terganggu ya, karena dengan nikah menurut dia katanya itu membatasi eh, perjalanan puncak karirnya misalnya. Nah, ini apa namanya di cloning misalnya ya wanita ini ya. Kalau kita melihat dari domba doli ya, ini diambil sel somatis dari kelenjar susunya ya. Kita tahu ini adalah 2N ya. Ini 2N ya. Ini 2N diambil ya. Kemudian ini nukleusnya diambil. Ini nukleusnya diambil ya. Ini kita tahu nukleusnya adalah yang ini 2N. Nah, kemudian kalau kita melihat dari domba doli juga itu ada donor opum ya dari wanita yang lain ya. Secara teori sebetulnya bisa juga ini diambil dari wanita tersebut ya, tidak perlu dari wanita lain diambil sel telurnya ya. Kita tahu bahwa sel telur dari set kromosomnya adalah N ya. Diambil kemudian nukleusnya dihancurkan ya atau dibuang ya, dihilangkan. Nah, selanjutnya nukleus dari sel ambing ini ya, ini yang 2N ini ya, itu dimasukkan ke dalam eh, eh, sel telur yang sudah dihancurkan nukleusnya. Jadi ini itu berasal dari nukleus dari sel kelenjar susu. Jadi ini adalah kelenjar somatis. Jadi ini adalah 2N ya, 2N. Diploid ya, diploid. Ya. Jadi sel telur hanya diambil sitoplasmanya saja. Kemudian kalau kita melihat eh, cloning dari doli itu memerlukan makhluk hidup yang ketiga ya. Nah, sebetulnya secara teoritis juga ini bisa dilakukan di wanita tersebut. Ya, cuma wanita tersebut nanti akan hamil. Cuma karena di sini kan tidak mau nikah ya, tapi tidak mau hamil, jadi bisa dilakukan
dia bisa hamil sendiri atau menggunakan wanita pengganti atau suroget ya untuk rahimnya. Jadi dia bisa si zigot ini ya bisa dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut, bisa juga dimasukkan ke wanita pengganti sebagai yang hamilnya begitu kan. Nah, seandainya ini dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ya, ini nanti akan dimasukkan implantasi pada rahim wanita tersebut. Nanti si zigot ini akan berkembang menjadi embrio ya. Nah, selanjutnya wanita tersebut akan hamil. Ya. Ketika dilahirkan, maka anak dari wanita tersebut itu akan mirip dengan A sampai Z-nya dengan induknya yang ini, akan sama dengan yang ini, akan sama dengan yang ini karena dia mengambil sel somatiknya yang di dalamnya mengandung materi genetik itu adalah dari induknya yang ini, ya, dari ibunya yang ini. Jadi nanti anaknya itu akan sama persis A sampai Z-nya itu akan sama ya, akan sama ya, genotipnya, fenotipnya dan ini berjenis kelamin perempuan ya, sebab diambil dari nukleusnya adalah diambil dari sel kelenjar susu yang berkromosom kariotipnya adalah XX ya. Jadi ini adalah anak keturunannya itu berjenis kelamin perempuan. Itu cloning yang bisa dilakukan pada manusia. Kemudian kalau cloning itu dilakukan dengan misalnya imajinasi yang lain misalnya. Seorang suami istri sangat ingin sekali memiliki anak perempuan yang wajahnya secantik artis Bollywood, misalnya Sri Devi. Ya. Bisakah pasangan tersebut mewujudkannya? Ya. Ini hanya imajinasi sekali lagi. Ya. Jadi kalau kita melihat teori dari cloning yang dilakukan pada domba Dolly, maka ya ini bisa mengambil dari sel somatik dari kelenjar susu misalnya CDDP, kalau masih ada ini CDDP-nya kan sudah meninggal ini ya. Ini 2N ya. Ini 2N. Kemudian nukleusnya diambil, kemudian dari wanitanya, nah ini diambil ovariumnya. Maaf, bukan ovarium, opumnya dihancurkan ya. Jadi yang digunakan adalah hanya sitoplasma dari opum dari wanita tersebut. Kemudian si nukleus dari donor ini akan digabung ya. Nah, ini kita tahu bahwa nukleusnya berasal dari ini, dari Sri Devi. Jadi sel telurnya, nukleusnya ini dibuang, jadi dimasukkan nukleus yang 2N ini, yang 2N. Ini 2N. Jadi si opum ini ya itu mengandung informasi genetik dari yang ini ya, dari yang ini informasi genetiknya ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita yang menginginkan wajah keturunannya seperti Sri Devi, kemudian dia hamil dan nanti akan keturunannya adalah seperti ini. Dia berjenis kelamin perempuan ya, dengan fenotip, genotip A sampai Z-nya itu sama dengan Sri Devi ya, bukan tidak akan ada sifat yang muncul dari yang ini, tidak akan ada ya, tidak akan ada sebab dari wanita ini hanya diambil sitoplasmanya saja, sedangkan materi genetiknya kan diambil dari Sri Devi ini. Jadi nanti wanita yang ini akan hamil dengan menghasilkan keturunan perempuan ya, dan fenotip genotipnya itu sama dengan Sri Devi sebab nukleusnya itu diambil dari Sri Devi. Kira-kira demikian penjelasan bagaimana kalau cloning ini dilakukan pada manusia. Tetapi sekali lagi ini hanya sebatas imajinasi, sebatas halusinasi, dan belum ada para ahli yang melakukan percobaan cloning pada manusia sebab itu dilarang secara agama, dilarang juga secara sains ya, dan itu berlaku di seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tetap semangat belajar, tetap tekun, tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.